Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2, kelas 5H, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Palembang. Yang beranggotakan saya, Hartati Marifa dengan NIM 2019 143304. Perkenalkan, nama saya Ongkok Taradi, NIM 2019 143283. Perkenalkan, nama saya Aprilisa Tampu Bolon dengan NIM 2019 143321. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang model pengembangan perangkat desain pembelajaran guna untuk memenuhi pada mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Novianti Magister Pendidikan. Seperti apakah videonya? Kita simak video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian desain pembelajaran dan sistem dalam desain pembelajaran. Pertama, kita harus mengetahui apa sih itu desain pembelajaran. Nah, jadi desain pembelajaran atau desain pembelajaran instruksional juga disebut dengan instruksi desain sistem atau ISD, adalah praktik menciptakan pengalaman pembelajaran yang membuat perolehan pengetahuan dan keterampilan yang lebih efisien, efektif, dan menarik. Adapun pengertian desain pembelajaran menurut para ahli, pertama adalah Smith and Regan. Desain pembelajaran merupakan prinsip penerjemahan dari pembelajaran dan instruksi ke dalam rencana pembelajaran untuk bahan dan aktivitas instruksional. Yang kedua adalah Gentry. Menurut Gentry mengatakan bahwa model desain pembelajaran adalah suatu perspektif grafik tentang suatu pendekatan sistem yang dirancang untuk memfasilitasi pengembangan yang efektif, efisien dari pembelajaran. Yang ketiga adalah Profesor Alwi Suparman. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Yang keempat, desain pembelajaran menurut Syekul Sagala. Desain pembelajaran merupakan proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya. Kemudian yang kedua adalah tentang desain dalam sistem pembelajaran. Kita mengetahui dulu apa itu model dalam pembelajaran. Yang pertama, model merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam melakukan suatu kegiatan, sedangkan sistem adalah seperangkat bagian-bagian atau komponen yang satu sama lain berkaitan dan berinteraksi dalam mencapai suatu tujuan, dan instruction adalah proses pembelajaran yang merupakan bentuk operasional pelaksanaan kurikulum. Sedangkan sistem instruksional adalah tatanan aktivitas belajar yang mengandung dimensi perencanaan kegiatan belajar mengajar yang merujuk pada langkah-langkah yang seyogyanya ditempuh dalam menetapkan tujuan, isi, proses, dan evaluasi pengajaran. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Artati tadi, yaitu C, macam-macam model desain pembelajaran. 1. Desain pembelajaran menurut Dix dan Carey. Desain pembelajaran menurut sistem pendekatan model Dix dan Carey yang dikembangkan oleh Walter Dix dan Lou Carey pada tahun 1990. Menurut pendekatan ini, terdapat beberapa komponen yang akan dilewati dalam proses perencanaan pembelajaran tersebut. 1. Yaitu identifikasi tujuan pengajaran. Kedua, melakukan analisis instruksional. Ketiga, mengidentifikasi tingkah laku awal atau karakter siswa. Keempat, merumuskan tujuan kinerja. Kelima, pengembangan tes acuan patokan. Keenam, pengembangan strategi pengajaran. Ketujuh, pengembangan atau memilih pengajaran. Kedelapan, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Kesembilan, menulis perangkat. Kesepuluh, revisi pengajaran. Kedua, model pelaksanaan pembelajaran Kemp. Menurut Kemp, pada tahun 1994, pengembangan perangkat merupakan suatu lingkaran yang kontinum. Tiap-tiap langkah pengembangan berhubungan langsung dengan aktivis revisi. Pengembangan perangkat model Kemp memberikan kesempatan kepada para pengembang untuk dapat memulai dari komponen manapun. Unsur-unsur pengembangan perangkat pembelajaran meliputi A. Identifikasi masalah pembelajaran. Tujuan dari tahap ini adalah mengidentifikasi adanya kesenjangan antara tujuan menurut kurikulum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan, baik yang menyangkut model, pendekatan metode, teknik, maupun strategi yang digunakan guru untuk mencapai pembelajaran.
Analisis siswa dilakukan untuk mengetahui tingkah laku siswa awal dan karakteristik siswa yang meliputi ciri, kemampuan, pengalaman baik individu maupun kelompok. B. Analisis tugas. C. Merumuskan indikator. D. Menyusun instrumen evaluasi. E. Strategi pembelajaran. F. Pemilihan media dan sumber pembelajaran. G. Pelayanan pendukung. H. Evaluasi formatif. I. Evaluasi sumatif. Dan J. Revisi perangkat pembelajaran. Yang ketiga adalah model pelaksanaan pembelajaran model 4D. Nah, di dalam model 4D ini sendiri terdapat 4 tahapan yang harus kita ketahui. Yang pertama ada define, yang kedua ada design, yang ketiga ada develop, yang keempat ada determinate, yang dapat kita artikan sebagai yang pertama pendefinisian, yang kedua sebagai perancangan, yang ketiga sebagai pengembangan, dan yang keempat itu sebagai penyebaran. Adapun tujuan-tujuan dari 4 tahapan tadi, yang pertama kita mulai dari tahap pendefinisian. Tahap pendefinisian ini merupakan tahap yang menetapkan atau mendefinisikan syarat-syarat pada proses pembelajaran. Yang kedua, ada tahap perancangan. Tahap perancangan ini sendiri adalah tahap yang menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran. Yang ketiga, ada tahap pengembangan. Di dalam tahap pengembangan ini sendiri merupakan tahap yang menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi yang dapat dilakukan dan dimasukkan dari para pakar-pakar ahli. Yang keempat itu ada pendemisasian. Nah, pada tahapan ini merupakan tahapan pada penggunaan perangkat yang dapat dikembangkan oleh skala yang lebih luas. Contohnya kepada kelas lain, kepada siswa lain, kepada guru lain, bahkan kepada sekolah lain. Selain 4 tahapan yang dapat kita dengarkan tadi dengan tujuan-tujuan yang ada, ternyata kita mempunyai fungsi atau kegunaan di dalam desain pembelajaran. Apa saja itu? Yang pertama, dapat kita gunakan sebagai acuan atau pedoman di dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, dapat lebih meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan proses belajar mengajar. Yang ketiga, kita dapat meningkatkan kemampuan guru dengan adanya desain bagi guru akan dapat mempermudah proses belajar mengajar dan akan menjadikan proses pembelajaran itu menjadi berkualitas, nyaman, serta peserta didik boleh mengeksplor apa yang dapat mereka kembangkan di dalam desain pembelajaran tersebut.